Shalom teman-teman. Halo. Aku harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan kita tetap semangat dalam Tuhan. Dan aku percaya apapun yang kalian kerjakan, dimanapun kalian berada, kalian selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sore ini aku ajak teman-teman kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita serahkan semua pergumulan kita. Mari serahkan semua masalah kita. Mari sembah Tuhan. Hadir di sini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti
ternyata di sini kemenangan terjadi di sini. Marian kata kamu, Ku yakin Kau hadir di sini. terima kasih Ku rasakan Yesus. kuasa yang
kasih Yesus. Kau yang tetap sertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Yesus. Terima kasih. Kami mau terus mengandalkan-Mu Tuhan. Ya. Kami terus berpegang kepadamu Tuhan. Roh Kudus Kau yang tolong kami. Ya. Kau yang pegang tangan kami Tuhan, jangan sampai lepaskan kami Yesus. Karena kami tidak mau berjalan sendirian Tuhan. Kami tidak mau berjalan sesuai dengan pikiran kami Yesus. Tapi kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Pasal Tuhan kehendak-Mu jadi atas setiap kami Tuhan. Anak-Mu Tuhan. Kau yang jamin hidup kami Tuhan, setia sampai garis akhir dengan kuat Tuhan. Kami mau terus berlari Tuhan, berjuang Tuhan, mengejar Engkau memandang wajah-Mu Tuhan, dan mengejar hadir-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami semangat Tuhan, baik jasmani maupun rohani Tuhan. Kau yang berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, supaya kami boleh jadi berkat, jadi teladan Tuhan. Kami boleh jadi anak-anak muda yang berbeda Tuhan daripada yang lain Tuhan, dan kami boleh menyelamatkan banyak jiwa-jiwa Tuhan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah segarkan kerohanian kami Tuhan. Kami percaya kami mau bawa Tuhan seluruh masalah, seluruh pergumulan yang kami miliki Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sediakan jalan keluar yang terbaik untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Rencana-Mu indah dan terbaik bagi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap penyembahan kami Tuhan, naik di hadapan-Mu menjadi hidup yang harum di hadapan-Mu Yesus. Kau yang beratas atas hidup setiap kami Tuhan, dan Kau yang sertai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata amin. Siapa yang percaya Tuhan kita hebat? Amin. Amin. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Angkatlah tinggi pancinya. Belenggu mari
kita siapkan hati kita untuk menerima firman, supaya firman yang taburkan boleh jadi benih yang subur dalam hati kami. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami Tuhan sore hari ini. Kami boleh beribadah Tuhan, meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap memenuhi setiap kami. Dan setelah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami bisa menangkap apa yang menjadi mau-Mu, dan biarlah juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, biarlah tetap sesuai dengan apa mau-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Shalom. Iya, bertemu lagi dengan saya di ibadah online. Asik. Iya, aku percaya meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi ya aku yakin teman-teman pasti dalam keadaan sehat dan pasti diberkati Tuhan, amin. Jadi ya, untuk tema firman hari ini aku kasih judul mencari. Nah, teman-teman baik yang di sini maupun yang di rumah pernah kehilangan sesuatu atau seseorang atau apapun lah, kehilangan apapun gitu. Pernah? Ada yang pernah? Ya tentunya kita pernah. Aku juga pernah kehilangan, sering kehilangan. Nah, biasanya kalau sesuatu, sebuah barang atau seseorang itu hilang dari kita, yang kita lakukan adalah mencari kan, nyari biar itu ketemu gitu. Apalagi kalau
yang hilang itu tuh penting. Contohnya apa? HP. HP kalau hilang beli lagi apa nyari dulu? Ya nyari dulu. HP hilang ya dicari dulu. Kenapa? Ya karena penting. HP itu alat komunikasinya kita sehari-hari. Isinya bisa jadi file-file yang penting. Contoh, yang anak sekolah atau anak kuliah yang malas nyatet, pengennya download PPT doang, nyimpennya di HP. Atau di HP ini juga banyak kenangan-kenangan kan, kayak foto-foto, video-video kita sama teman-teman atau sama keluarga. Nah makanya kalau hilang dicari. Nggak mungkin orang HP-nya hilang, oh yaudah, nggak mungkin kan. Nah contohnya itu. Terus kalau misalkan kunci motor hilang, kunci mobil hilang, yang kita lakukan adalah ya nyari dulu. Kalau nggak nyari ya kita nggak bisa kemana-mana lah. Kita mau nyetar motor, kita mau nyetar mobil kan pakai kunci. Nah kalau kuncinya nggak ada ya nggak bisa gitu. Nah soal sesuatu yang hilang atau seseorang yang hilang, kita melakukan kegiatan mencari ini tuh juga secara tidak sadar gitu loh. Contohnya ya kalau lapar kita cari makan kan, kalau haus cari minuman, kita lagi suntuk cari kegiatan, kita mau pergi tapi sendirian cari temen, yang jomblo yang sudah menjomblo sekian tahun dan merasa aduh aku harus berkembang tidak boleh sendirian terus, ya cari jodoh, cari pacar, ya Pak ya. Oke, mulai sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, jadi gitu, mencari ini apa kegiatan yang mungkin kita sadar nggak sadar tuh kita lakuin tidak setiap hari sih, pokoknya secara sadar nggak sadar kita pasti ngelakuin gitu loh. Nah, kata mencari atau yang dari kata dasar cari kalau di KBBI artinya berusaha mendapatkan, yaitu tadi mendapatkan sebuah barang, sebuah barang, seseorang atau apapun itulah. Nah, gimana sih kaitannya sama kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen? Nah, dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, kita tahu dong tujuan hidup kita, yaitu mencari Tuhan, mengikut Tuhan. Kita tahu kehendaknya, kita lakukan apa yang jadi maunya, kita jauhi apa yang jadi larangannya. Nah, kan gitu. Nah, untuk itu mencari Tuhan itu kita perlu usaha, kita perlu effort, ada sesuatu yang harus kita keluarkan, ada hal-hal yang mungkin harus kita korbankan gitu loh. Pokoknya kan kalau mencari itu tidak mungkin lepas dari yang namanya usaha, tidak mungkin lepas dari yang namanya kerja, bayar harga. Nah sayangnya sebagian anak-anak Tuhan itu nggak mau di bagian proses ini, tidak mau di bagian usahanya, tidak mau di bagian effortnya. Ya aku percaya teman-teman di sini, teman-teman di rumah, kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin ya, amin. Nah, jadi sebagian anak Tuhan itu nggak mau melewati proses berjuang itu, nggak mau melewati usaha itu. Makanya beberapa orang itu dia cuma ngasal gitu loh. Dia hidup sebagai orang Kristen ya cuman ya udah gini aja gitu, nggak ada sesuatu yang berkembang, nggak ada sesuatu yang greget gitu loh dari kehidupannya. Kayak seandainya misalkan ditanya, kamu orang Kristen udah berapa lama? Misalkan 5 tahun, itu kan lama tuh. Terus ditanya, kamu pernah ketemu Tuhan nggak? Kamu pernah dengerin suara Tuhan nggak? Terus orang itu jawab, ya gimana ya? Ya kan perlu dipertanyakan kekristenannya gitu loh. Dia sungguh-sungguh nyari Tuhan gak sih selama 5 tahun kehidupannya sebagai anak Kristen? Dia sungguh-sungguh nyari apa enggak gitu loh. Nah itu juga jadi poin kunci kita sebagai anak Tuhan. Nah atau yang kedua, tipe yang kedua itu tadi yang tipe pertama. Tipe kedua tuh anak Tuhan yang awalnya waktu pertama kali dia bertobat lah misalkan, dia semangat banget, on fire banget, pengen nyari Tuhan, pengen ketemu Tuhan, pengen dengar suara Tuhan, usaha mati-matian biar pokoknya caranya dia aku harus ketemu Tuhan. Tapi dia nggak tahu tindak lanjut setelah itu tuh apa. Kamu nyari Tuhan, oke udah ketemu, ngapain? Habis itu ngapain? Kamu tetap mengembangkan, maksudnya tetap mengembangkan rohanimu atau stuck di situ. Nah, sebagian besar itu lebih ke stuck, maksudnya dia
dia sudah mencapai sebuah titik yang dia pengen capai dalam hidupnya. Udah, habis itu puas gitu aja. Dia nggak mau lebih sungguh-sungguh lagi, dia nggak mau berharga lebih lagi, dia nggak mau mengeluarkan effort yang lebih keras, dan akhirnya dia stagnan di situ. Dan biasanya kalau sudah stagnan nanti cenderungnya turun. Maksudnya semangatnya dia turun, dia mulai nggak ada gairah lagi sama Tuhan, semangatnya yang dulu hilang, ambiar. Gitu. Nah, jadi kira-kira apa sih esensi atau poin-poin penting yang harus kita perhatiin dalam kehidupan kita mencari Tuhan gitu loh sebagai anak Tuhan. Nah, ada 2 poin besar. Yang pertama itu mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Ayatnya di mana? Mari kita buka di 1 Tawarik 16 ayat 11. 1 Tawarik 16 ayat 11. Oke, 1 Tawarik 16 ayat 11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kemudian ayat yang kedua, Mazmur 105 ayat 4. Ya, Mazmur 105 ayat 4 bunyinya, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, 2 ayat ini isinya bukan mirip lagi, sama persis malah. Jadi kalau 2 kali ayat diulang dalam Alkitab itu artinya penting dan harus dilakukan oleh semua anak Tuhan. Nah, coba aku mau tanya sama teman-teman baik yang di sini maupun yang di rumah, mengakulah sendiri dalam hati di hadapan Tuhan. Adakah di sini kita saat menghadapi sebuah masalah atau menghadapi tantangan, kita akan mikirnya apa yang harus aku lakukan terlebih dahulu tanpa kita tanya Tuhan? Nah, adakah di sini yang pernah menghadapi masalah terus nggak tanya Tuhan dulu lah, maksudnya nggak tanya Tuhan dulu, tapi langsung mikir jalan keluar sendiri. Aku harus gini, aku harus gitu, plan A, plan B, plan C, plan Z. Nah, itu kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh orang-orang, tidak terkecuali kita yang sudah Kristen atau yang sudah ikut Tuhan lama. Sebenarnya itu wajar, maksudnya emang dasar natur manusia tuh gitu, cenderung mengandalkan akal logikanya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terus Tuhan itu dijadiin opsi terakhir. Kita terlalu sibuk nyari jalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke bawah, tapi kita selalu lupa kalau jalan ke atas itu selalu terbuka. Nah, yang benar urutannya, kalau kita lagi menghadapi masalah, urutannya benar itu harusnya kita diem, kita tenang, kita tanya Tuhan, kita berdoa, Tuhan, ini aku punya masalah begini, aku harus ngapain? Aku nggak tahu, aku nggak bisa ngandelin kekuatanku sendiri. Terus kita tunggu jawaban Tuhan, baru kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Nah, kenapa begitu? Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, kita buka di Mazmur 144 ayat 1 sampai 2. Mazmur 144 ayat 1 sampai 2. Nyanyian syukur raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Nah, alasan pertama itu adalah Tuhan itu tempat perlindungan kita. Ya, kita sudah tahu lah, kita sudah tahu dengan amat sangat pasti bukan teori. Ya, pokoknya kita sudah tahu kalau Tuhan itu tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Kita tahu. Jadi setelah mencari Tuhan dan menyerahkan semua masalah kita dalam tangannya, Tuhan, ini aku punya masalah, aku gak tahu harus ngapain, aku serahin sama Tuhan. Aku percaya Tuhan punya jalan keluar yang terbaik untuk aku. Nah, setelah kita melakukan itu, bisa dijamin kehidupan kita akan aman, karena Tuhanlah yang menjadi
menjadi tempat perlindungan kita. Tapi itu dengan catatan kita nggak berusaha ikut campur dalam kerjaannya Tuhan. Kerjaannya Tuhan ya biarlah itu bagiannya Tuhan, kita cukup lakukan apa yang jadi bagian kita. Jangan berusaha kayak mengomando Tuhan aku maunya begini. Jangan, itu tidak boleh. Nah, Tuhan memang nggak janji sama kita kalau kehidupan kita tuh bakal selalu lancar-lancar tanpa masalah. Justru sebaliknya, kita jadi pengikut Tuhan, kita berkomitmen untuk mencari Tuhan. Tantangannya akan semakin banyak, itu pasti. Aku sudah ngalami, aku juga yakin mungkin teman-teman di rumah, teman-teman di sini sudah ngalami. Nah, tinggal masalahnya kita tetap tekun apa enggak, kita tetap percaya sama Tuhan apa enggak. Tuhan nggak janji jalan yang akan kita lalui itu akan selalu mudah, akan semakin mudah. Tapi Dia janji untuk selalu menyertai, melindungi, dan memberi kekuatan untuk kita. Kita cukup percaya. Oke, yang kedua kita buka di Mazmur 145 ayat 14. Mazmur 145 ayat 14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Nah, yang kedua, Tuhan adalah penopang di saat kita jatuh. Jelas ya di ayat ini. Dalam upaya mencari Tuhan kita ya pastinya sih ngalami jatuh bangun kan. Sering terjerumus, sering merasa Tuhan aku capek, aku gak kuat, aku pengen nyerah. Pasti kita pernah lah ngalami kayak gitu. Godaan-godaan yang godaan-godaan yang buat kita kepengen nyerah, selesai di sini. Nah, pada titik inilah manusia itu tidak bisa jalan sendiri. Justru di saat kita menjadi lemah, di saat kita merasa nggak kuat untuk mencari Tuhan, untuk nemuin Tuhan, di saat inilah kita perlu banget tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita nggak jatuh di jalan yang salah. Supaya kita tetap kuat, tetap tekun sampai akhir, sampai kita akhirnya bisa ketemu Tuhan gitu loh. Nah, Tuhan itu nggak serta-merta munculin kita, lepasin kita di jalan tanpa arah. Tuhan itu mungkin seolah-olah ninggalin, tapi sebenarnya Dia itu tetap ngawasi kita kok. Dia tetap lihat ketekunan hati kita, Dia tetap lihat usaha kita, Dia tetap lihat bayar harga kita. Jadi nggak ada alasan untuk nyerah di tengah jalan gitu loh. Justru kita harus semakin semangat, kita harus semakin punya komitmen untuk bangkit, untuk terus nyari Tuhan, untuk semakin tahu kehendak Tuhan gitu. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan orang lain. Kita boleh kok minta tolong teman satu komunitas, atau minta tolong orang tua, minta tolong pembina, minta tolong pendetamu di gereja untuk doain kamu, untuk mendukung kamu dalam doa. Itu boleh, itu enggak apa-apa. Tapi perjuangannya itu tetap kamu sendiri sama Tuhan. Nah, alasan ketiga kita buka di Amsal 21 ayat 31. Ya, Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, alasan ketiga yaitu Tuhan adalah sumber kemenangan kita, dan Dia tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikannya. Jadi kalau kita menghendaki kemenangan atas keluarga kita pengen keluarga kita dimenangkan, kita pengen saudara-saudara kita dimenangkan, kita juga pengen gereja kita dimenangkan, bangsa kita dimenangkan. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah cari Tuhan dulu. Kita minta tuntunan Tuhan, kita pahami apa yang jadi kehendaknya. Terus kalau Tuhan bilang kamu harus berdoa, kamu harus begini, kamu harus begitu, nah lakukanlah apa yang jadi bagiannya kita. Kita harus tetap nurut sama kehendak Tuhan. Kita berserah pada Tuhan, kita lakukan apa yang jadi bagiannya kita, yang pastinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sisanya itu biar urusannya Tuhan. Tuhan tahu kok kapan waktu terbaik
buat dia ngasih kemenangan itu buat kita. Gak pernah terlalu cepat, tapi juga gak pernah terlambat. Pas, waktunya selalu pas. Kalau rasanya mungkin waktu itu berjalannya sangat lama, itu Tuhan bukan berarti menunda. Tuhan bukan berarti gak sayang sama kita terus nunda-nunda buat ngasih hal yang kita pengenin itu, ngasih kemenangan yang kita harapkan itu. Tapi dia tuh nunggu kita siap. Kita kalau sudah berserah sama Tuhan, tapi kalau kita juga nggak siap, ya percuma, kita nggak akan terima kemenangan itu. Tuhan mau kok ngasih kemenangan itu pada waktunya dia, tapi kita juga harus siap. Kita harus yakin, kita harus beriman, kita harus percaya kalau Tuhan pasti kasih kemenangan itu buat kita. Kita harus percaya kalau keluarga kita bakal dimenangkan, gereja kita dimenangkan, bangsa ini dimenangkan. Tapi waktunya itu dalam kendali Tuhan gitu. Jangan buru-buru Tuhan buat segera ngasih itu ke kita. Terus poin yang kedua, poin yang terakhir dari poin penting kenapa kita harus mencari Tuhan adalah mencari hikmat Tuhan dan memahami kehendaknya. Kita buka di Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, maksudnya apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan, kita tentu perlu yang namanya hikmat. Hikmat yang bukan dari dunia ini, bukan cuma ilmu pengetahuan yang kita dapat di sekolah atau di kampus, bukan semata-mata kepintaran yang kita miliki sekarang gitu loh. Hikmat ini kalau bukan yang sifatnya duniawi, karena hikmat duniawi tok itu tidak cukup buat kita menyelami pekerjaan Tuhan yang bahkan di luar logika, di luar nalar manusia. Jadi hikmat di sini, hikmat yang kita perlukan adalah hikmat yang asalnya dari Tuhan. Caranya gimana biar dapat hikmat itu? Ya kita minta sama Tuhan. Caranya bisa dengan berdoa. Kita juga bisa baca Alkitab. Kita tahu di Alkitab ini Tuhan sudah kayak menjelaskan semua hikmat pengertian yang kita perlukan gitu loh sebagai anak Tuhan. Nah, mungkin awal-awal kita nggak mudeng. Ini maksud ayatnya apa sih? Kenapa bahasanya begitu berbelit-belit, begitu memusingkan? Mungkin kita awalnya nggak mudeng. Kita mungkin awalnya kayak apa ini, baca apa ini, aku nggak tahu. Tapi asal kita giat dan kita tetap minta tuntunan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita pasti bisa dapat hal-hal baru yang dibukain Tuhan, yang mungkin nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Jadi kalau misalkan nih, gampangnya kita mau baca Alkitab, kita doa dulu sama Tuhan, kita tetap cari Tuhan dulu, minta tuntunan Tuhan. Tuhan, ini aku mau baca Alkitab, tolong bantu aku supaya mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, dengan begitu percayalah kalau Tuhan tuh bakal nuntun kita gitu loh. Tuhan juga bakal bukain rahasia-rahasia yang mungkin gak pernah kita tahu. Kita bakal kayak punya hikmat yang bahkan melebihi hikmat-hikmat duniawi gitu loh. Nah, jadi itu tadi, dan kesimpulannya adalah dalam mencari Tuhan itu pasti selalu ada harga yang harus dibayar, ada effort atau usaha dan pengorbanan yang dilakukan. Kita korban waktu, kita korban tenaga, bahkan mungkin korban perasaan. Nah, semakin giat kita mencari Tuhan, tantangannya justru akan semakin sulit, bukan semakin mudah. Apalagi iblis juga tentunya nggak pengen kita bisa berhasil nyampe di goal itu. Iblis juga nggak mungkin pengen kita bisa ketemu Tuhan gitu loh. Iblis pengennya kita nyerah di tengah jalan. Nah, yang harus kita lakukan adalah jangan lengah,
jangan kasih celah sedikit pun untuk iblis bekerja. Kita harus terus berjuang karena kita tahu Tuhan itu menjanjikan surga dan kehidupan kekal bagi setiap kita yang mencari Dia. Nah, harga yang kita bayarkan saat ini, percayalah itu pasti setimpal banget sama upah yang akan kita terima nanti. Amin. Nah, sebagai penutup, ayat terakhir yaitu Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 ini ayat yang sudah populer banget. Jadi teman-teman pasti hafal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi guys, jangan bosan-bosan cari Tuhan, jangan gampang nyerah dalam usaha mencari Tuhan, tapi tetap semangat, tetap bertekun di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Kau berikan. Ajari kami Tuhan untuk bisa selalu mencari Engkau, mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan menjadi pengikut-Mu yang setia Tuhan. Kuatkan kami, beri kami kekuatan, beri kami hikmat Tuhan yang dari Engkau, supaya kami bisa terus melakukan kehendak-Mu dan menjadi berkenan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom teman-teman dimanapun Anda berada. Saya percaya kita semua dari kita masih sering di rumah saja. Nah saudara, waktu saudara di rumah aja, apa sih yang sering saudara cari? Mungkin ada yang sering cari hiburan, download film, download game, buat cari hiburan. Mungkin ada juga yang cari kesempatan buat keluar rumah, karena saking bosennya di rumah terus. Jadi kalau ada kesempatan keluar sebentar, kita ambil kesempatan itu, cari kesempatan. Atau mungkin ada juga yang cari-cari resep buat makanan, buat dalgona coffee, buat churros, Oreo cheesecake, apalagi nasi rames mungkin, atau nasi padang. Tapi mungkin saudara sibuk cari resep dan ya untuk isi waktu luang saudara. Tapi tadi firman Tuhan mengingatkan pada kita, ada satu hal yang paling penting untuk kita cari Tuhan dalam hidup kita. Karena waktu kita cari Tuhan, kita ketemu Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Kita akan jadi luar biasa, hidup kita akan makin menyenangkan hati Tuhan. Karena itu sekali lagi ya kami mengingatkan terus cari Tuhan saudara. Sementara Tuhan juga berikan kita banyak waktu di rumah, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saja kita sekali lagi berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk kami lebih tekun lagi mencari Engkau, menggunakan waktu-waktu yang masih Tuhan berikan buat kami ini sebagai kesempatan emas untuk kami mencari Engkau, untuk kami lebih lagi mengenal Engkau dan mengalami kuasa-Mu, mengalami kasih-Mu, dan mengalami Tuhan anugerah-Mu yang makin limpah dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah meskipun secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada, kuasa-Mu tetap dapat menjamah dan mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan semua doa kami dan kami akhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.